wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Jaria Rizkawati, NIM 20201432228. Saya dari kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Nah, kali ini video ini masih sama seperti kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Ibu Endang Sortioni, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar, di mana bimbingan karir ini memiliki 4 submateri. Yang pertama adalah tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga itu ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Dan yang keempat itu ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah teman-teman, di sini kan kita membahas tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Nah jadi kita harus mengetahui dulu nih, bimbingan karir itu apa. Nah jadi bimbingan karir itu adalah suatu proses membantu seseorang atau peserta didik khususnya di sekolah dasar untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri dan pribadinya. Jadi maksudnya bimbingan karir itu ada membimbing peserta didik, di mana apakah peserta didik itu memiliki potensi, minat dan bakatnya. Nah, bimbingan karir ini pasti memiliki fungsi atau tujuannya, ya. Jadi di sini fungsi bimbingan karir untuk peserta didik khususnya di sekolah dasar itu berperan untuk memperkenalkan pendidikan, memperkenalkan tentang dunia kerja, membantu mengetahui minat dan kemampuan pribadinya, membantu mengambil keputusan, dan membantu menyesuaikan dirinya, dan membantu menyesuaikan sikap. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari bimbingan karir dan juga fungsi dari bimbingan karir. Ada 4 tahapan dalam perkembangan karir peserta didik. Yang pertama itu ada tahapan berkembangnya keingintahuan. Nah, biasanya tahapan berkembangnya keingintahuan ini pada usia 0 sampai 4 tahun. Nah, ini merupakan awal dari berkembangnya karir individu atau peserta didik, ya. Keingintahuan yang dimaksud ketertarikan anak pada pengetahuan yang baru, seperti mereka itu tertarik dengan apa yang mereka lihat. Misalnya contoh, ada seorang anak, dia melihat pergi ke rumah sakit dan dia melihat ada seorang dokter yang sedang menangani pasiennya, maka dia tertarik dengan seorang dokter itu, ya. Dia pasti berkeinginan untuk menjadi dokter itu. Jadi dia terdorong untuk mengetahui lebih dalam tentang, mencari tahu tentang kedokteran atau dokter tersebut kerjanya seperti apa saja tugasnya. Jadi lebih tepatnya pada 0 sampai 4 tahun ini anak-anak lebih berkeinginan menjadi seseorang yang apa yang dia lihat, contohnya seperti dokter, contohnya pada saat mereka sedang belajar mereka ingin menjadi seorang guru, seperti itu. Next, kita ke tahapan selanjutnya, yaitu ada tahapan perkembangan fantasi. Nah, di sini terjadi pada usia 4 sampai 7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan fantasi karirnya. Contoh nih, ada anak yang tadi dia menginginkan menjadi seorang dokter, dia ingin mencari tahu dokter itu seperti apa, seperti itu, ya. Nah, maka anak-anak itu biasanya bermain fantasi, mereka akan bermain peran, misalnya menjadi dokter-dokteran, seolah-olah anak tersebut memang seorang dokter sungguhan, seperti itu contohnya. Next, tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan perkembangan minat, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai mengembangkan minat karirnya. Contoh, ada anak yang
berminat menjadi seorang pesepak bola. Nah, maka dia akan belajar menjadi seorang pesepak bola yang profesional. Anak tersebut menekuni apa yang menjadi keinginannya. Seperti tadi, mereka ingin menjadi seorang pesepak bola yang profesional, maka anak tersebut biasanya sering bermain bola dan mereka menikmati apa yang mereka inginkan tersebut, ya. Jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya itu ada tahapan berkembangnya kemampuan. Nah, terjadi pada usia 11 sampai 14 tahun, pasti usia yang sudah dewasa atau remaja, ya. Dimana peserta didik sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hobi, apa yang mereka sukai, minat mereka ada di mana, seperti hobi mereka ada di mana, dan mereka harus menekuni minat mereka, hobi mereka, seperti itu. Adapun karakteristik dari perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar, yaitu anak-anak yang sudah mulai dikenalkan tentang apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga seorang anak dapat mengembangkannya sampai usia dewasa. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar, yaitu memiliki sekitar 6 teknik, ya, yang biasa digunakan dalam bimbingan karir untuk anak sekolah dasar. Yang pertama itu ada terpadu dalam KBM. Nah, biasanya teknik ini sering sekali digunakan oleh seorang guru, di mana guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi atau diisi di sela-sela bimbingan karir, seperti itu. Yang kedua ada paket bimbingan karir. Nah, paket bimbingan karir ini biasanya sudah disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada pengamatan, di mana siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan atau menyebutkan jenis-jenis pekerjaan apa yang mereka temukan pada saat mereka diajak ke suatu tempat tersebut. Lalu ada bacaan. Melalui bacaan mereka bisa mencari riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Misalnya ada seorang anak yang berkeinginan menjadi seorang dokter, maka mereka akan disuruh mencari riwayat dokter yang mereka sukai. Riwayatnya seperti proses pendidikannya, belajarnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi melalui bacaan mereka bisa termotivasi. Selanjutnya itu ada narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat diperoleh oleh narasumber. Misalnya ada seorang anak tadi yang berkeinginan menjadi seorang dokter, mereka bisa bertanya kepada dokter bagaimana prosesnya, bagaimana cara belajar mereka, seperti itu. Yang terakhir itu ada cerita. Nah, akan sangat terkesan untuk anak sekolah dasar jika tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui media gambar. Misal seorang anak berkeinginan menjadi sepak bola, berkeinginan menjadi seorang dokter. Nah, maka kita sebagai seorang guru harus memberikan media gambar nih. Seorang guru tuh pakaiannya seperti ini, keren sekali, seperti itu, ya. Jadi pesepak bola memiliki foto-foto tentang bagaimana cara teknik dalam menendang bola, seperti itu. Jadi harus memberikan media yang menarik untuk anak sekolah dasar. Selanjutnya materinya yaitu ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, sebenarnya pelaksanaan bimbingan karir untuk sekolah dasar ini disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Perencanaan pelaksanaan bimbingan karir ini menurut Winkel dan Sri Hastuti pada tahun 2010 dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama simulasi, yang kedua cerita lisan, yang ketiga gambar berwarna, keempat beraneka permainan dalam kelompok kecil, yang kelima uraian singkat, dan yang keenam slides. Berdasarkan karakter khas pada siswa sekolah dasar yang berada pada tahapan operasional konkret,
siswa memerlukan media berupa benda-benda konkret, menyentuh, meraba, melihat, dan merasakannya. Jadi pelaksanaannya itu seperti kita, kalau misalnya mereka ingin menjadi dokter tadi, kita harus memberikan contoh gambar dokter, ya, contoh gambar pesepak bola, seperti itu. Jadi harus menggunakan media gambar yang bisa menarik perhatian siswa tadi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu merupakan salah satu contoh konkret dari bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, misalnya contoh konkretnya itu siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini siswa itu akan melihat dunia kerja, pekerjaan yang ada di sekeliling dia. Jadi kemudian siswa di sepanjang jalan diminta mengadakan pengamatan tentang berbagai jenis pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan apa saja yang ia temukan. Lalu pada dunia luar yang sangat banyak itu, konselor dapat menggunakan jenis-jenis pekerjaan tersebut sebagai cerita atau motivasi siswa. Dengan cerita ini dapat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita dapat tervisualisasikan, seperti anak-anak itu pergi ke kebun binatang. Nah, misal ada yang cita-citanya sebagai seorang penjaga kebun, seperti itu. Jadi cita-citanya itu bisa langsung dilihat oleh anak tersebut. Berupa cara lain juga, yaitu seorang guru menggunakan media gambar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Contohnya ada seorang anak yang bermimpi menjadi seorang sepak bola. Nah, maka kita sebagai seorang guru harus menyiapkan media pembelajaran seperti gambar pemain sepak bola profesional. Misalnya ada anak seorang menjadi seorang dokter, maka kita harus menyediakan media gambar berupa misal foto dokter, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan contoh konkret dari bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, teman-teman, itu merupakan pembahasan tentang bimbingan karir di sekolah dasar. Bagaimana materinya, menarik bukan? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Jeda Rizkawati mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.